Yerusalem karena meninggal di pembuangan. Generasi-generasi baru ada meninggal lahir di Babel. Dalam keputusasaan tidak bisa melihat jauh ke depan, itulah kemudian Tuhan sampaikan firman Tuhan ini melalui Nabi Yeremia. Tuhan katakan, aku mengetahui masa depanmu dalam rancanganku, dalam tanganku. Artinya ialah bahwa kalau saat ini kamu sedang ada dalam pembuangan, dalam penghukuman Tuhan yang nampaknya begitu berat bagi kamu, tetapi Tuhan punya rancangan dalam penghukuman ini, yaitu membawa pada masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Masa depan baik, masa depan penuh harapan seperti apa? Yaitu bahwa dengan penghukuman Tuhan karena dosa mereka akan bertobat menjadi umat yang mengalami pembaharuan dari Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan, yang kemudian hidup seterusnya itu hidup dalam takut Tuhan, dan kemudian generasi-generasi yang baru akan datang dan mereka hidup dalam pengenalan dan penyembahan yang benar kepada Allah. Nah, karena itu dari ayat ini kita belajar bahwa tiap-tiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami itu dalam pandangan kita itu buruk. Tidak ada orang yang suka untuk mengalami masalah, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi dalam pandangan Tuhan tidak. Tuhan punya rancangan memperbaharui hati seseorang, punya rancangan untuk membentuk karakter seseorang melalui kesukaran, kesulitan. Maka kemudian melihat hal itu, kita harus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 dikatakan, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi kesukaran, kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami tidak semuanya buruk. Dalam pandangan kita buruk, tapi dalam pandangan Tuhan tidak. Tuhan sedang membentuk kita, membentuk hati kita, membentuk karakteristik kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tiap hari bersyukur kepada Tuhan. Oke, itu renungan kita singkat pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pilihan kita hari ini. Bentar, saya coba upload dulu. Oke, di pertemuan kita yang kelima pada hari ini adalah tentang agama. Kita sudah sampai di pertemuan yang kelima yang sangat penting sekali bagi kita di hidup di tengah-tengah negara kita yang majemuk dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kita perlu lihat dulu tentang agama supaya nanti di tengah-tengah kemajemukan kita menempatkan diri kita di antara berbagai agama, kepercayaan itu kita tahu memposisikan diri kita, lalu kemudian bagaimana bersikap, bagaimana saya harus memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan tentang iman saya. Karena itu kita lihat hari ini tentang agama. Di Indonesia itu ada cukup banyak ya agama, ada kurang lebih 7 yang diakui. Tetapi tidak hanya agama tapi kepercayaan juga. Kepercayaan inilah yang kemudian dalam masa sekarang ini
kembali muncul begitu banyak, sangat banyak sekali. Hampir tiap suku itu punya kepercayaan sendiri, dan sekarang itu kemudian mulai mendapatkan pengakuan. Jadi kalau dulu itu hanya ada 5 agama, kemudian bertambah jadi 6, 7, lalu kemudian sekarang berbagai aliran kepercayaan di Indonesia itu yang sangat-sangat banyak sekali itu, kemudian juga minta untuk diakui dan kemudian mendapatkan pengakuan. Jadi cukup banyak sekali, masing-masing dengan bentuk-bentuk kepercayaannya dengan beragam tokoh yang dipercayai di dalamnya, beragam praktek ibadah penyembahan yang ada dalamnya, dan kemudian kita tinggal di tengah-tengah semua keadaan itu. Ada 2 dasar dalam pendekatan terhadap ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu ada 2 dasar pendekatan. Yang pertama pendekatan secara teologis, teologia. Pendekatan ini bergantung pada Alkitab sebagai dasar. Lalu pendekatan teologi dalam studi agama bukan dari perspektif budaya, tapi dari Alkitab atau firman Tuhan. Jadi kalau saya bilang Alkitab, kita lebih konteksnya kayak Kristennya. Tapi kalau bicara firman Tuhan itu mungkin lebih umum, karena semua agama selalu katakan seperti itu, firman Tuhan, tidak hanya Kristen. Jadi pendekatan secara teologis itu pendekatan bergantung pada Alkitab atau kitab suci dari agama itu sebagai dasar. Di dalam kitab suci itulah kemudian bisa dilihat, ditemukan di sana tentang tokoh yang disembah dan segala kehendak, aturan yang ada di dalamnya tentang agama atau yang dipercaya tersebut. Pendekatan teologi dalam studi agama bukan dari perspektif budaya, tidak, tapi dari firman Tuhan atau kitab suci atau Alkitab. Jadi bukan dari budaya. Kita tidak melihat, memandang dari sisi budaya. Ya, kalau ini dari perspektif pendekatan secara teologis, bukan dari budaya. Budaya itu banyak, lalu kemudian ternyata cukup banyak juga aliran kepercayaan yang membangun ibadah kepercayaan berdasarkan pada budaya. Tapi kalau pendekatan secara teologis tidak, selalu pada kitab suci yang dipegang atau firman Tuhan. Dalam kekristenan Alkitab itu sumber pengertian secara teologis atau kitab suci umum, sangat luas dari sisi pengertian ini, definisi seperti ini. Tidak hanya agama ya Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan, tidak hanya itu. Tapi agama dari sisi definisinya itu ternyata sangat banyak, sangat luas. Dan di Indonesia kita menemukan kenyataan seperti ini. Kalau di Eropa, di negara-negara pasca modern, mereka katakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi satu agama yang baru, agama tersendiri. Karena mereka menghabiskan waktu dalam semua belajar, penelitian, mereka tidak lagi membutuhkan ibadah, karena mereka menganggap bahwa dengan pengetahuan mereka, kemampuan mereka dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Itu yang kemudian terjadi di negara-negara yang ada di Eropa. Mereka sakit ya tidak perlu berdoa, cukup ke rumah sakit, ke dokter. Mereka punya masalah kehidupan hari-hari, dengan pengetahuan mereka bisa menyelesaikan masalah itu, tidak lagi butuh. Jadi ilmu pengetahuan teknologi itu menjadi satu agama tersendiri bagi masyarakat Eropa, sehingga menjadi
orang beragama berarti menjadi sadar akan keberadaan yang maha kuasa serta hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang maha kuasa. Jadi karena ada sistem iman, ada ibadat tertentu, maka kemudian beragama itu menjadi sadar bahwa ada yang maha kuasa. Jadi orang beribadah itu, beragama itu, orang beragama dengan sistem iman, ibadah, dia berikan pengakuan bahwa ternyata saya ini tidak maha kuasa. Ada satu pribadi lain yang maha kuasa yang membutuhkan sembahan, pujian, ketaatan, kesetiaan saya kepadanya. Ya. Jadi entah yang maha kuasa itu siapa, tapi semua orang yang beragama, ya ada sistem iman di dalamnya, ada ibadah yang dilakukan sebagai satu pengakuan bahwa saya tidak maha kuasa. Saya membutuhkan yang maha kuasa, yang maha kuat, supaya hidup saya bisa selamat atau menjadi lebih baik. Definisi dari sejarah Alkitab, agama atau kepercayaan adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran atau sesuatu yang lebih kuat, lebih berkuasa untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan setelah manusia berdosa. Jadi dari sejarah Alkitab itu kita menemukan bahwa karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, mulai dari Kejadian pasal yang ketiga, ya ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Karena manusia itu jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Tuhan, terpisah, terputus dalam hubungannya dengan Tuhan. Manusia menjadi sadar bahwa ternyata dia tidak bisa, dia menjadi mengalami kesulitan yang sangat hebat. Dia harus mengolah tanah dari mencari makan dari semak duri, dia mengolah tanah yang keras yang tadinya tanah yang subur, dia tinggal menikmati hasil-hasil yang ada dalam Taman Eden. Sekarang dia kerja keras. Maka kemudian manusia menjadi sadar, ya, dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan satu pribadi yang lebih kuat, yang lebih berkuasa untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan. Jadi kalau lihat dari sejarah Alkitab, kenapa sih agama-agama muncul agama? Karena semua orang yang butuh pertolongan, butuh perlindungan, dia butuh satu pribadi yang lebih kuat, yang maha kuasa. Dia mengakui bahwa ternyata manusia itu lemah. Dia butuh satu pribadi untuk melindungi dia. Maka kemudian terbentuklah agama-agama itu. Ketika orang melihat matahari yang dapat memberikan panas dan terang, maka kemudian mereka berikan persembahan dan sembahan dan pujian kepada matahari, dewa matahari. Ketika lihat bulan, kemudian mereka lagi menyembah kepada bulan karena dia bisa memberikan cahaya, menerangi mereka dalam gelap malam. Ketika orang lihat api yang membakar, menghanguskan segala-galanya, maka kemudian mereka katakan bahwa oh ya, ini sangat kuat, sangat hebat. Jadilah mereka sebut sebagai dewa api. Ketika air itu bisa memadamkan api, maka kemudian mereka sebut ada dewa air. Ketika mereka lihat bahwa angin itu dapat menghempaskan, merobohkan segala-galanya, maka kemudian ada dewa angin, dan seterusnya. Karena manusia sedang mencari satu pribadi yang lebih kuat, yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya. Termasuk juga sembahan kepada binatang-binatang tertentu, kepada ular, ya. Di negara tertentu mereka sembah ular
karena dianggap sebagai dewa yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Binatang seperti lembu itu juga dianggap sebagai dewa karena dapat memberikan kehidupan bagi mereka. Jadi kita lihat bahwa dari sejarah kita terbentuknya agama itu pencarian manusia terhadap satu kekuatan yang baru yang dapat memberikan perlindungan, pertolongan kepadanya, dan itu dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai metode yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Usaha ini dilakukan para nabi dan orang-orang kafir, ya. Kita lihat ada para nabi Baal, sembahan kepada Baal, ya. Kemudian mereka lakukan penyembahan, korban mereka lakukan dengan semua cara. Mereka coba mempraktekkan apa yang mereka lihat atau mereka tahu dengan pengetahuan mereka, dengan pengalaman mereka, lalu mengadakan ibadah-ibadah. Jadi dari yang mereka tahu bahwa ada satu kekuatan yang baru, dari pengalaman mereka mengalami bahwa oh iya betul bahwa angin ini sangat kuat sekali. Jadi dari yang mereka tahu, kemudian dari pengalaman mereka, dari yang mereka temukan, penemuan mereka, lalu kemudian melahirkan agama dan kepercayaan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, maka itu sangat banyak agama kepercayaan. Kita lihat sekarang definisi dari akar kata agama sendiri. Kalau dari segi akar kata, maka kemudian kita menemukan kata religion dari bahasa Inggris, yang asal kata religion ini dari satu istilah dalam bahasa Latin, religio. Dari akar katanya ada religere, yang punya arti mengembalikan ikatan, ya, mengembalikan ikatan atau mengikatkan kembali serta memperhatikan dengan seksama. Jadi istilah agama itu dapat dari sisi definisi istilah akar kata agama itu sendiri dapat diartikan sebagai satu tindakan manusia untuk mengembalikan atau memulihkan ikatan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dengan memperhatikan kehendak Allah secara sesama. Jadi memang agama ini upaya manusia, ya, upaya. Karena itu agama itu tidak menyelamatkan. Karena agama sesungguhnya adalah suatu upaya tindakan manusia, usaha manusia untuk mengembalikan, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia itu menjadi seteru Allah, musuh Allah. Manusia tidak bisa lagi berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Manusia menjadi sangat terpisah dengan Allah. Manusia hidup menurut cara hidupnya sendiri dan berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa berkenan kepada Allah. Maka korban-korban itu, sajian-sajian, mesbah-mesbah didirikan untuk memberikan korban dan ibadah kepada Allah, sampai mereka mengorbankan anak-anak mereka sendiri, membakarnya di atas mesbah-mesbah itu supaya sekiranya mereka berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena hubungan antara manusia dan Allah itu sudah rusak sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka semua upaya dilakukan supaya berkenan kepada Allah, tetapi ternyata semua upaya itu justru membawa manusia semakin jauh dari Allah. Jadi ini dari definisi dari akar kata agama itu sendiri. Dari sisi evolusi, berkembang menjadi lebih baik, ke arah perubahan yang lebih baik.
Maka ahli antropologi E.B. Taylor dia memberi definisi agama dari segi historis. Dia menggunakan kata animisme, yakni kepercayaan terhadap kuasa dan makhluk supranatural. Jadi E.B. Taylor dia menggunakan kata animisme. Jadi definisi secara evolusi ya. Dan nanti dari animisme dia berkembang dan dia terus berkembang. Lalu menjadilah ada agama Kristen, agama Islam dan seterusnya. Yang nampaknya kepercayaan-kepercayaan sekarang ini agama lebih baik daripada yang dulu dari animisme ini. Ya, anime itu adalah nyawa ya. Nyawa, kepercayaan terhadap kuasa-kuasa makhluk supranatural. Dianggap bahwa ada nyawa, ada kuasa dalam satu benda, dalam satu makhluk ya. Lalu kemudian itu dipercayai, disembah. Jadi anima itu artinya jiwa, seperti benda-benda yang memiliki jiwa atau kekuatan. Jadi melihat dunia dikuasai oleh kuasa roh dan segala sesuatu dalam dunia memiliki kehidupan. Dengan demikian, Kristen dianggap juga bagian dari animisme. Ya, pengertian ini berhubungan dengan primitif. Ya. Jadi anime itu jiwa, jadi semua benda-benda itu memiliki jiwa atau kekuatan. Maka kemudian cincin-cincin batu yang dipakai di jari-jari itu dianggap punya jiwa, punya kuasa, ada kuasa dalam cincin itu. Benda-benda pusaka itu dianggap ada kekuatan karena dia memiliki jiwa. Maka harus dijaga, harus dirawat, harus dimandikan dengan air kembang. Lalu kemudian dalam hari-hari tertentu harus dibersihkan, disimpan di tempat tertentu. Karena dianggap punya jiwa. Benda-benda harus diperlakukan dengan baik. Karena dianggap punya jiwa. Ini animisme. Kepercayaan bahwa benda-benda itu punya jiwa, punya kekuatan, punya kuasa yang kemudian dapat memberikan pengaruh yang lebih baik atau pengaruh yang lebih buruk, atau dianggap dapat memberikan perlindungan kepada orang yang setia kepadanya. Ya, definisi ini tidak mencakup konsep-konsep dewa-dewa tertinggi dan hal-hal yang ditemukan dalam Kekristenan, Hindu dan Islam yang ia sebagai agama-agama tertinggi. Jadi agama sekarang ini dianggap sebagai satu hasil evolusi dari agama yang lama yang primitif, yaitu animisme. Maka kemudian sekarang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dianggap itu sudah hasil satu evolusi dan berada di puncak tertingginya itu. Jadi dari primitif dia berkembang, terus berkembang sampai jadi agama yang sekarang. Taylor percaya bahwa roh-roh yang berhubungan dengan manusia, yakni jiwa-jiwa manusia sebagai daya vital, roh leluhur, roh jahat dari orang-orang meninggal dalam kondisi-kondisi tak wajar, roh-roh yang berhubungan dengan objek ilmiah bukan manusiawi, seperti air terjun, gunung, pohon-pohon besar dan benda angkasa, roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, angin, kilat, banjir, roh yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, dewa-dewa dan setan-setan. Jadi dia percaya bahwa manusia itu punya hubungan dengan berbagai roh-roh yang sedang bekerja, yang memiliki sebagai daya vital, ya, roh-roh leluhur, ya, roh jahat dari orang-orang meninggal dalam kondisi tak wajar. Karena itu kalau kita lihat misalnya ya, ini praktek-praktek agama primitif, animisme yang kemudian orang sudah hidup dalam zaman modern, sudah punya agama tetapi masih dipraktekkan. Misalnya kita sering lihat bahwa orang datang ke kuburan, lalu kemudian minta petunjuk kepada roh atau orang mati dalam kuburan itu.
Mungkin di tempat saudara ada atau melihat praktek ini. Orang datang ke kuburan leluhur nenek moyangnya atau orang tua lalu berdoa di sana. Kalau mau keluar dari kampung, mau merantau, dia datang ke kuburan dulu, minta diberkati. Ya mau naik jabatan, mau sukses, dia pergi ke kuburan. Dia berdoa di kuburan, berbicara dengan orang mati yang ada di kuburan. Apakah orang itu bisa dengar? Tidak. Karena Alkitab katakan bahwa orang yang sudah mati tidak ada hubungan lagi dengan orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati, rohnya itu telah dibawa ke tempat perhentian sementara, yaitu Hades dan Seol, tempat perhentian. Tidak ada situ. Yang ada di situ adalah tulang belulangnya. Maka kemudian praktek ini kita temukan dalam berbagai agama dan kepercayaan yang masih ada. Orang Kristen juga masih mempraktikkan cara ini. Kalau mau Natalan mereka datang ke kuburan, bersihkan kuburan, tapi mereka berbicara kepada orang mati di situ. Ya, bersihkan kuburan itu bagus, baik, karena dari sisi estetika, keindahan, ya kecantikan, kebersihannya. Tetapi tidak untuk berbicara atau menghormati roh atau orang sudah mati itu, enggak. Dia sudah tidak ada di situ lagi. Penghormatan baginya adalah pada waktu dia hidup. Ketika dia sudah mati, tidak ada hubungan lagi dengan orang hidup. Tapi praktek ini banyak. Ini praktek dari animisme, kepercayaan-kepercayaan primitif yang kemudian masih dipraktekkan sampai sekarang ini. Jadi orang sudah punya agama sendiri dengan semua tata aturan yang ada dalam kitab sucinya, tetapi praktek animisme ini juga masih ada. Ya, roh yang berhubungan dengan objek-objek ilmiah, bukan seperti air terjun, gunung, pohon-pohon besar, benda angkasa, itu masih disembah. Orang datang ke air terjun, orang datang ke gunung, ke pohon-pohon besar, dia percaya ada jiwa, ada kuasa di sana, lalu dia bawa sesajiannya, persembahkan di sana, itu masih sampai hari ini. Orang Kristen masih ada juga yang mempraktikkan ini. Ini tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan, atau tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan surga. Ya, jadi berhubungan dengan kekuatan alam, angin, kilat, banjir. Nah, praktik ini sangat-sangat kental sekali di kehidupan orang Indonesia masa sekarang. Jadi kita lihat bahwa sudah sampai di dalam zaman modern. Indonesia itu ada dalam satu masa modern, Eropa, Amerika, negara-negara pasca modern. Mereka sudah memikirkan bagaimana hidup di luar angkasa. Indonesia masih memikirkan bagaimana untuk bisa pergi ke luar angkasa. Tapi dalam dunia modern ini sekalipun juga praktek animisme ini masih ada. Kita lihat, ini sekarang ini persiapan untuk pilkada. Kita akan temukan berbagai foto, gambar, video orang datang ke kuburan, minta berkah, minta petunjuk, minta dijaga, dilindungi di kuburan. Ya, orang datang ke tempat tertentu, berikan sesajian di sana. Ya, orang gunakan benda-benda yang dianggap pusaka, keramat, benda-benda yang punya jiwa, nyawa, punya kekuatan, kuasa dipegang, taruh dalam ikat pinggang, taruh dalam baju, dalam dompetnya, dia simpan di sana. Ini animisme. Jadi perkembangan roh-roh ini dalam menguasai objek roh nenek moyang hingga hal-hal supranatural dalam menjadi monoteisme, yakni penyembahan kepada kuasa tertinggi, menjadi agama dan diganti oleh ilmu pengetahuan. Secara fungsional, definisi agama secara fungsional ditemukan dalam sosiologi dan sosial antropologi.
Emil Durkheim, Bapak Sosiologi, mendefinisikan agama sebagai bagian integrasi dari masyarakat. Jadi agama tidak bisa lepas dari masyarakat, selalu ada dalam masyarakat. Ia melihat agama sebagai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, fokus sentral yang memberi alasan bagi manusia untuk berwujud. Jadi dia lihat bahwa Emil Durkheim lihat bahwa agama itu sebagai nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jadi misalnya kita lihat ya di agama-agama tertentu, kalau orang mau masuk kampung, maka sebelum masuk ke kampung harus potong ayam. Kalau mau masuk ke rumah, sebelum masuk ke rumah, maka kemudian dia harus basuh kakinya, cuci kaki, cuci tangan. Kalau masuk ke dalam rumah, duduknya dia harus duduk bersila. Kalau berbicara atau berpacaran itu harus sudah pada umur tertentu dan kemudian harus langsung menikah, tidak di bawah umur seperti itu. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat ini itu disebut sebagai agama. Jadi dari fungsinya. Jadi mencoba untuk melihat tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang nilai-nilainya mereka biasa sabung ayam, berjudi sebagai satu budaya, itu disebut sebagai satu agama. Jadi kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai yang dipegang dalam agama, dalam masyarakat itu. Sedangkan Bronislaw Malinowski, dia bedakan agama bentuk kepuasan dalam pendekatan pada Allah, dan magic bentuk primitif dari roh-roh kuasa-kuasa untuk manusia. Magic, ilmu pengetahuan ada dalam budaya. Jadi Bronislaw dia coba bedakan ya antara agama dan magic. Kalau agama itu bentuk kepuasan dalam pendekatan pada Allah. Jadi dalam satu masyarakat itu orang coba mendekatkan diri pada Allah, tapi mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan itu dengan cara-caranya. Tapi apapun caranya itu, ketika dia coba untuk mendekatkan diri pada Allah, itu disebut sebagai agama. Tetapi magic itu ialah menggunakan roh-roh, kuasa-kuasa untuk manusia. Jadi kalau Emil Durkheim dia katakan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat itu disebut sebagai agama, dapat didefinisikan sebagai agama secara fungsinya. Tapi Bronislaw katakan bahwa agama itu harus dibedakan, dipisahkan, tidak bisa semuanya. Agama itu kalau itu suatu bentuk pendekatan kepada Allah, ya. Jadi manusia puas dengan bentuk pendekatan itu, entah apapun caranya, sesajian korban atau puasa atau bertapa semedi, ya itu dikatakan itu agama. Orang itu puas dalam pendekatan pada Allah. Tapi ketika digunakan roh-roh kuasa-kuasa yang ada dalam benda-benda itu untuk kepentingan manusia, tidak ada hubungan dengan Allah, maka itu bukanlah agama, itulah magic. Secara psikologi, definisi agama secara psikologi, Sigmund Freud, agama adalah penyataan emosi-emosi dan motivasi-motivasi yang tanpa sadar, dan sistem projektif untuk menanggulangi masalah rasa bersalah dan kecemasan dalam pribadi dan manusia dan masyarakat. Jadi secara psikologi Sigmund Freud ya lihat dalam bentuk yang lain, sisi yang lain. Agama adalah penyataan emosi-emosi dan motivasi yang tanpa sadar dan sistem projektif untuk menanggulangi masalah rasa bersalah dan kecemasan dalam pribadi manusia dan masyarakat. Jadi dia lihat bahwa secara psikologi emosi manusia itu seringkali bermasalah. Emosi, motivasi yang tanpa sadar itu kadang-kadang bermasalah. Tapi ketika emosi, motivasi itu kemudian adalah untuk menanggulangi masalah rasa bersalah. Jadi ketika orang datang kepada Allah dalam satu ibadahnya, dia ada salah, dia ada dosa, dia rasa bersalah, tertuduh dalam dirinya, tapi kemudian dia datang kepada Allah
membawa semua emosinya, motivasinya, maka itulah yang kemudian disebut sebagai agama. Jadi dia dari emosinya, motivasinya datang kepada Allah itu untuk menanggulangi kebersalahan dia, itu disebut sebagai agama. Carl Jung yang berfokus pada inner being, jadi batin atau bagian dalam manusia. Pengalaman agama melalui meditasi sebagai realitas dan penerimaan diri. Ia memandang agama-agama sebagai usaha manusia untuk prihatin pada inner being atau batin yang berhubungan dengan manusia, dengan Allah, dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia atau di luar manusia itu sendiri. Jadi pengalaman agama melalui meditasi. Jadi orang bermeditasi sebagai satu realitas penerimaan diri. Jadi mengosongkan diri, menenangkan diri. Kalau sekarang itu lebih banyak orang sebut yoga ya. Yoga yang sedang berkembang, yang disebut sebagai New Age Movement, gerakan zaman baru yang muncul. Kemasan yoga sekarang itu kan lebih baik. Orang lakukan yoga di tempat-tempat terbuka, di menggunakan hotel-hotel, apartemen-apartemen, dengan slogan yang baru, hidup sehat, mencapai hidup sehat, tubuh yang sehat. Tetapi sebenarnya hakikatnya sama, karena itu ada pada inner being yang menentukannya, batin itu. Jadi dia perlu mengosongkan diri, lalu menenangkan diri, lalu dia coba berhubungan dengan Allah. Ini pengalaman-pengalaman agama yang didefinisikan secara psikologis. Jadi kalau Sigmund Freud katakan bahwa emosi, motivasi tanpa sadar manusia, tapi kalau Kerjaan katakan tidak, inner being, pengalaman agama melalui meditasi, batin itu sebagai realitas dan penerimaan diri. Definisi gabungan Louis Hope mengumpulkan ratusan agama-agama dan kepercayaan yang memberikan definisi dari agama dan disimpulkan dalam 5 poin, yaitu hubungan antara manusia dan dunia roh yang tidak kelihatan, dewa-dewa dan setan-setan. Jadi kalau digabungkan, agama itu hubungan antara manusia dan roh yang tidak kelihatan, dewa-dewa dan setan-setan, yang mengembangkan suatu sistem mitos mengenai dunia yang tidak kelihatan dan upacara-upacara dirancang untuk persekutuan dengan atau menenangkan roh-roh yang berkembang menjadi suatu ritual okultisme yang teratur, kuil-kuil, imam-imam, dan ayat-ayat suci atau mantra-mantra dalam sejarah yang kemudian dibacakan, yang memberi pernyataan tentang kehidupan di luar kematian, bayangan-bayangan maut, atau tentang surga dan neraka. Agama itu gabungkan membicarakan ini, pernyataan tentang kehidupan di luar kematian, bayang-bayangan maut, atau tentang surga dan neraka. Agama definisi yang digabungkan ya, yang memiliki pengikut baik dulu dan sekarang. Jadi agama itu harus ada pengikut. Kalau tidak ada pengikut, dia bukan agama. Ya, pengikut yang hidup dalam ketaatan, yang memberikan tentang keadaan kehidupan di luar, ya, kematian, bayang-bayang maut, atau tentang surga dan neraka. Ya. Kepercayaan primitif, agama primitif, kepercayaan primitif, pengertian primitif yang benar adalah susunan tertentu budi manusia atau cara tertentu dalam menghadapi dan mendekati dunia dan pandangan tertentu terhadap kehidupan di sekelilingnya dan sikap atau mentalitas tertentu. Sedangkan istilah primitif di atas lebih berorientasikan hasil-hasil dari sikap, sifat, dan mentalitasnya. Jadi kalau
kita lihat dari kepercayaan yang primitif, pengertian dari sisi pengertian primitif itu sendiri kan, kalau kita yang hidup sekarang dalam masa sekarang, kita lihat orang yang dulu, kalau dulu misalnya orang hanya harus menggunakan kertas untuk menulis, lalu kemudian kita yang sekarang bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan komputer, laptop untuk menulis. Kita yang melihat ke belakang, yang jaga belakang, kita katakan bahwa mereka itu primitif. Atau sudah hidup dalam masa sekarang dengan semua perkembangan teknologi, menggunakan semua teknologi, tapi kita masih menemukan ada orang yang menggunakan kertas untuk menulis. Kemudian kita katakan bahwa dia primitif, masih primitif. Itu dari sisi istilahnya. Jadi lebih berorientasi pada hasil dari sikap atau sifat dan mentalitasnya. Jadi mental yang primitif, sikap yang primitif, hasil yang primitif. Dan kepercayaan primitif digolongkan dalam kepercayaan dinamisme dan animisme berdasarkan penyelidikan. Jadi ada dua, yaitu kepercayaan primitif digolongkan dalam kepercayaan dinamisme dan animisme. Dinamisme, kata dinamisme itu berasal dari kata dunamis atau dinamis, atau dalam bahasa Indonesia istilah yang biasa kita dengar itu dinamit. Jadi dinamisme ini dari bahasa Yunani dunamis, kemudian terus dinamis, atau dalam satu ungkapan kata yang kita akrab dengar itu dinamit, artinya kekuatan, kekuasaan, atau dapat memberikan pengaruh yang besar, yang hebat, atau satu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi dinamis itu menghasilkan istilah dinamo. Lalu kemudian ada istilah dinamik lagi. Kalau kita lihat misalnya orang mau mengambil hasil tambang, misalnya seperti di daerah Tanjung Enim di Sumatera Selatan, saya dulu sekolah di sana, di daerah Tanjung Enim. Di sana ada tambang batu bara Bukit Asam. Jadi kalau mereka mau ngambil batu bara dalam, mereka ledakan dengan dinamit. Ledakan itu begitu hebat, begitu besar, kita bisa lihat debu yang naik ke atas. Tapi hasil ledakan itu kemudian memberikan dampak luar biasa. Batu-batu itu hancur, lalu kemudian terjadi perubahan di sana, di tempat ledakan itu. Nah, istilah ini dipakai di situ. Dinamis, dunamais. Ada kata dinamo, ada kata dinamit. Jadi misalnya baterai itu mengandung kekuatan listrik. Ya. Jadi dari sisi istilah dinamis punya pengaruh yang memberikan dampak, pengaruh kekuatan, kuasa yang memberikan pengaruh, dampak luar biasa. Istilah Oceania dan Melanesia disebut mana, yang berarti daya rohani. Ya, ada daya rohani atau daya magis yang bermanifestasi dalam daya fisik atau dalam suatu jenis benda atau keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang seperti Pangeran Diponegoro dan Kapten Arok dan lain-lain. Jadi dinamis itu, atau kadang-kadang orang sebut dia punya mana atau daya rohani atau daya magis. Daya magis itu kemudian termanifestasi dalam bentuk daya fisik. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memutuskan rantai, dia bisa mematahkan baja, dia bisa menarik tank,
truk yang besar sekalipun, dia bisa menarik dengan kekuatan rambutnya. Itu artinya dia punya daya magis. Ada satu kekuatan atau daya yang luar biasa yang ada dalam dirinya. Di sejarah Indonesia itu ada Diponegoro, ada Ken Arok, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang dianggap punya daya magis. Jadi dinamisme adalah kepercayaan kepada sesuatu daya, kekuatan atau kekuasaan yang keramat dan tidak berpribadi, ya roh. Tapi daya tersebut berada pada benda atau seseorang yang dapat dikendalikan atau digunakan. Ini dinamisme. Jadi misalnya kalau kita memperhatikan seperti orang gunakan susuk. Susuk itu hanya satu benda kecil, bisa dalam bentuk logam ya, atau sesuatu yang lain, yang ditaruh dalam tubuh seseorang. Orang yang mempercaya itu dia memiliki satu kekuatan daya yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang taruh di mata, di kelopak mata, supaya kalau dia tatap orang, orang jadi takut. Jadi seperti punya satu daya tersendiri. Dia ditaruh di tangan supaya kalau dia bekerja dia tidak capek, tidak lelah. Ditaruh di kaki supaya kalau dia berjalan dia kuat. Ini punya daya magis, kekuatan, kuasa tersendiri, tapi ini dinamisme. Jadi orang-orang yang masih pergunakan benda-benda ini dinamisme. Ada orang yang taruh di ikat pinggang, ada orang yang taruh dalam dompet, ada orang yang taruh di kalung digantung di leher. Ini dinamisme, walaupun dia hidup dalam masa sekarang, tapi kepercayaan dinamisme ini menguasai dia. Jadi kita lihat bahwa ternyata orang Kristen yang sudah Kristen tapi praktek hidupnya masih banyak juga ini tidak mempraktekkan Alkitab, tetapi mencampurkan. Ya, ini disebut sebagai sinkretisme. Sin atau menggabungkan, mencampurkan kepercayaan yang ada. Jadi Kristen sudah Kristen tetapi dia masih percaya bahwa kalau dia jalan malam waktu sedang mengandung hamil itu dia harus pegang gunting, harus bawa gunting, harus taruh paku di pintu supaya setan tidak masuk. Ini kepercayaan-kepercayaan yang lama, dinamisme. Tetapi kepercayaan ini sampai hari ini masih menguasai begitu banyak orang Kristen. Biasanya benda atau seseorang yang mengandung mana atau kuasa sangat diperhatikan, dihormati ya. Jadi orang sekelilingnya selalu bersikap hati-hati terhadap benda sakti ini. Nah, misalnya mereka harus merawat dia, menjaga dia, tidak boleh melangkahi dia, harus tempatkan di tempat yang baik seperti itu. Ya, ada tabu juga atau pamali. Ya, misalnya kalau dia pegang benda itu dia tidak boleh bawa masuk benda itu di kamar mandi. Nah, kalau dia pegang benda itu maka dia tidak boleh makan daging. Nah, itu ada kepercayaannya. Tidak boleh makan daging babi. Orang kira mungkin dia sedang jaga kesehatan. Ternyata bukan sedang jaga kesehatan. Memang dia pamali karena dia sedang pegang, menyimpan atau mempercayai satu benda yang dianggap memiliki kekuatan kuasa tertentu yang dapat menjaga melindungi dia. Jadi dia harus menghormati benda itu, mengikuti apa kemauan dari benda itu. Nah, kalau mau masuk kamar mandi, harus simpan dulu benda itu di luar, tidak boleh masuk kamar mandi. Kalau melangkah, harus melangkah dulu dengan kaki kiri. Ya, banyak sekali ya aturan-aturan itu. Bahkan rambut pun bisa mengandung mana ya. Ada orang yang tidak gunting rambutnya atau harus hati-hati dengan rambutnya.
Ini beda ya dengan Simpsonnya, kasus Simpson itu beda. Tapi ini adalah orang-orang yang secara tertentu mereka punya rambut itu harus dijaga, karena di rambut itulah ada kekuatan atau dianggap memiliki nyawa orang tuanya itu ada di rambutnya, di kepala itu, maka rambut dianggap sakti. Ya banyak kepercayaan seperti itu. Kepercayaan dinamisme ditemui dalam kepercayaan kepada benda-benda sakti yang disebut petisi. Petisi digunakan orang untuk perlindungan, penyembuhan penyakit, kecantikan, ya, kemujuran, dan banyak sekali. Kayak jimat-jimat, patung-patung keris, pedang, batu cincin, pusaka-pusaka barang warisan yang berisi kekuatan gaib. Jadi saya punya pengalaman berdoa untuk seseorang yang datang di bawah cincinnya, karena cincinnya itu dari fosil, jadi kayu yang menjadi batu. Lalu dari salah satu pohon, pohon saya lupa namanya. Tapi orang-orang yang melihat cincin itu, kalau orang yang sedang juga menggunakan kuasa kegelapan atau sedang percaya pada satu kekuatan benda tertentu, mereka takut lihat benda itu, lihat cincinnya. Dianggap cincin itu ada nyawa karena berasal dari fosil. Lalu kemudian dia juga sangat terganggu karena tidak bisa tenang dengan cincin itu, seperti kekuatan lain yang mengganggunya. Nah, kita doakan ya, kemudian cincin itu dibakar. Sekarang sudah bebas ya. Jadi dia butuh, kalau tidak dirawat, tidak dijaga, dia akan hilang kekuatannya, magis hilang. Jadi keris itu harus dimandikan, satu syuro itu harus dimandikan, harus dirawat dengan kembang 7 rupa. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka kemudian kesaktiannya bisa hilang, lalu orang yang memegang benda itu juga bisa mengalami musibah atau masalah. Jadi dosa itu dalam dinamisme itu bukanlah pelanggaran sosial, melainkan pelanggaran terhadap peraturan untuk merawat mananya. Jadi bukan karena dia membunuh, bukan karena dia memperkosa orang, itu bukan dosa. Dosa itu adalah kalau dia tidak merawat benda pusaka itu, dia akan merasa berdosa. Dosa itu ialah kalau dia sudah dikatakan bahwa benda itu jangan ditaruh di tempat terang, harus tempat gelap. Tapi dia taruh benda itu tempat terang, itu dosa. Tapi kalau dia memaki orang, dia memperkosa orang, dia membunuh orang, itu bukan dosa menurut dinamisme. Animisme berbeda dengan dinamisme. Animisme ada kepercayaan kepada roh-roh yang mengendalikan sesuatu. Jadi manusia primitif adalah di bawah pengendalian roh-roh ini. Animisme berarti berasal dari kata anima, berarti nyawa, daya, kekuatan hidup di balik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada satu kekuatan di balik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda alam lainnya. Itu animisme. Kepercayaan animisme contohnya pemujaan arwah nenek moyang, tempat-tempat keramat, ya, alam yang dikuasai oleh roh-roh baik dan roh-roh jahat, dan kepercayaan kepada dewa-dewa tertinggi, high gods, juga bagian dari kepercayaan animisme. Jadi animisme itu kepercayaan pemujaan kepada arwah nenek moyang dan tempat-tempat keramat ya. Ini juga masih banyak di Indonesia, di suku-suku tertentu pemujaan kepada arwah nenek moyang ini masih sangat kental. Bahkan orang itu memberikan penghormatan kepada arwah nenek moyang itu jauh lebih besar pada waktu setelah dia meninggal daripada dia masih hidup. Waktu dia masih hidup dia sakit, anak-anaknya bisa aja tidak memperhatikan dia, tidak peduli pada dia. Orang tidak melihat dia, tidak datang memberikan hormat pada dia. Tapi ketika dia sudah meninggal, orang bisa memberikan
penghormatan dengan acara ritual, pesta-pesta yang berlangsung berhari-hari. Kenapa bisa gitu? Dari mana? Latar belakangnya adalah animisme, pemujaan arwah nenek moyang. Tetapi kemudian dikemas dalam satu kemasan yang baru, sepertinya yang biasa kita dengar orang katakan menghormati jasa-jasa yang sudah dia lakukan. Padahal kan waktu dia hidup tidak. Setelah dia mati, praktek itu dilakukan ya. Jadi tempat-tempat keramat, alam yang dikuasai roh jahat, itu dilakukan semua praktek-praktek itu. Orang-orang Chinese percaya di langit adalah tempat dari dewa-dewa, alam semesta dikendalikan oleh dewa, dan juga kejadian alam. Karena itu mereka menyembah berbagai-bagai dewa untuk tujuan masing-masing. Jadi di kepercayaan dalam kepercayaan Konghucu, kepercayaan yang dipercaya oleh orang-orang Chinese Tiongkok, langit itu adalah nirwana, tempat dewa-dewi. Alam semesta itu dikendalikan oleh dewa dan juga kejadian alam. Jadi mereka sembah kepada dewa, jadi mungkin ada dewa matahari, ada dewa hujan, dewa api, dewa air, dewa angin. Dewa-dewa ini yang mengendalikan semesta alam ini. Maka harus ada sembahan kepada dewa-dewa itu. Ya, misalnya kita lihat nanti biasa dalam bulan-bulan awal tahun itu ada hujan lebat, banjir mana-mana. Itu ada dewa yang sedang melakukan pekerjaan dia, dewa air. Maka kemudian ada sembahan-sembahan yang harus diberikan pada dewa-dewa. Ini animisme. Kepercayaan animisme lainnya disebut sebagai totemisme. Kata ini berasal dari Ojibwa, suku Algonquin di Amerika Utara. Totem adalah sejenis roh pelindung yang berwujud binatang atau tanaman. Jadi totem ini bisa dekat dengan perseorangan atau kelompok. Totemisme adalah kepercayaan kepada sesuatu binatang yang ada hubungannya dengan perseorangan dan kelompok masyarakat. Rasa hormat terhadap totem diungkapkan dalam hubungan dalam kelompok-kelompok masyarakat dan tidak memakan sejenis binatang atau tumbuhan yang dianggap totem. Ya, mereka menggunakan binatang sebagai simbol kelompok dan menganggap binatang itu adalah nenek moyangnya. Nah, kalau kita lihat ini juga sama. Jadi animisme itu salah satunya itu totemisme, totem yang kemudian kita kenal sekarang itu istilah tato atau menoreh tubuh. Tato itu dari totem, ya, menggunakan binatang itu sebagai simbol perlambangan terhadap kepercayaannya. Ya, jadi kalau tato itu secara makna itu tato itu orang sedang menoreh pada tubuhnya satu binatang, satu tumbuhan. Dia menyatakan bahwa binatang atau tumbuhan ini yang memberikan perlindungan baginya. Karena itu orang-orang dulu itu selalu ada tato di tubuhnya. Tato nama, tato benda apa, itu ada pada tubuhnya. Nah, ketika gerakan zaman baru, New Age Movement, sekarang ini orang katakan tato itu sebagai art, sebagai seni. Maka kemudian orang menggambar di tubuhnya, entah dengan tato yang temporary, sementara, tapi juga ada tato sifatnya permanen, tetap. Tetapi makna di dalam filosofis yang terkandung dalam tato, totem, itu ya totemisme, percaya terhadap benda-benda itu, perlambangan-perlambangan sebagai simbol kekuatan yang melindungi dia atau nenek moyangnya. Jadi kalau orang dulu itu selalu ada tato, selalu lihat ketika mereka buat tato. Di suku tertentu tato itu harus ada pada laki-laki.
laki-laki yang sudah dianggap dewasa dia harus punya tato. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya saya, karena takut waktunya ini nanti masih panjang, nanti bisa saudara baca lanjutan lagi tentang agama ini secara umum ya, ini agama yang secara umum, kita belum masuk dalam satu spesifiknya agama apapun juga, tapi secara umum ini definisi pengertian-pengertian yang terkandung dalam agama-agama itu. Jadi harus dilihat dari dua sisi pandangan, yaitu secara teologi dan secara antropologi. Kalau kita lihat dari sisi teologi saja, maka kita akan mengatakan yang ini bukan agama, yang itu bukan agama. Atau kalau kita lihat dari sisi antropologi saja, maka kita akan katakan semuanya itu sama. Tapi lihat dari kedua ini, teologi dan antropologi. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, saya silakan sambil saya coba lihat absensi dulu ya. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Silakan siapa? Dia. Perkenalkan Pak, nama saya Dio Steven. Saya ingin bertanya Pak. Sekarang kan ini banyak ada yang namanya saksi Yehova kayak gitu Pak. Oke, ya. Terus bagaimana cara kita untuk misalnya dia orang saksi Yehova itu memberikan pemahaman kepada kita, lalu kita membantahnya kayak gitu Pak. Gimana caranya memberikan pemahaman kita kepada dia juga? Kalau saksi Yehova itu sangat-sangat sederhana sekali. Yang pertama harus dilihat bahwa saksi Yehova itu adalah dari sejarah terbentuknya saksi Yehova itu karena memang ketidakpuasan terhadap pelayanan gereja di dalamnya, lalu kemudian mereka mulai dari saya lupa namanya Rutherford itu mereka mulai membangun satu doktrin sendiri, kemudian menyusun kitabnya sendiri, kitabnya itu Alkitabnya itu dia pakai Alkitab yang kita punya, tapi di dalamnya ada bagian yang dirubah, namanya itu Watchtower, yang menara pengawal. Nah, sangat sederhana sekali. Kalau dari pengalaman saya di dekat saya ini ada balai kerajaan mereka sudah 12 orang datang ke saya, karena mereka nggak tahu saya pendeta. 12 orang sampai ketuanya datang, dia bawa Alkitabnya, bawa bukunya. Karena pertanyaan saya dari ke anggota-anggotanya itu dari mulai mereka yang baru yang sedang training sampai kemudian yang sudah tua senior itu nggak bisa jawab. Jadi saya sangat sederhana sekali, saya tanya kepada mereka ialah kalian ini bersaksi Yehova, saya tanya siapa sih Yehova itu? Mereka akan menjawab Yehova itu adalah Bapa yang menciptakan semesta alam. Dan biasa kalau mereka jalan kemana-mana, mereka bawa bukunya itu yang bagus-bagus, mereka selalu jelaskan tentang penciptaan. Lalu kemudian saya tanya dari kitab Yesaya 40 kalau nggak salah itu, siapa yang dimaksudkan Allah yang pertama dan yang terkemudian ini siapa? Mereka sebut itu adalah Yahweh, Yehova. Lalu kemudian setelah dapat di perjanjian lama, kemudian saya tanya di perjanjian baru di kitab Wahyu 1 ayat 17-18. Saya tanya siapa sih yang awal dan yang akhir? Dalam bahasa Yunani itu Alfa dan Omega. Siapa yang awal dan yang akhir? Maka jawab yang awal dan yang akhir itu adalah Yahweh, Yehova, itu Bapa pencipta semesta alam. Lalu di ayat itu dikatakan bahwa itu aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Saya tanya, siapakah Yehova yang pernah mati lalu hidup selama-lamanya? Itu mereka tidak bisa jawab. Karena mereka diam, saya katakan Yesus kan yang pernah mati lalu hidup selama-lamanya. Mereka bilang iya. Lalu saya katakan kalau begitu Yesus itulah Yehova.
Yesus itulah Yahweh. Mereka bilang, oh bukan, Yahweh itu adalah Bapa. Saya ulangi lagi, siapa sih yang pertama dan yang terkemudian? Mereka katakan Yehova. Lalu saya tanya, siapa sih Yehova yang pernah mati lalu hidup selama-lamanya? Jadi bagian-bagian Alkitab itu mereka rubah dan mereka selalu gunakan logika. Jadi kalau kita katakan berbicara dengan iman, mereka enggak masuk ke iman, logika. Selalu ayat-ayat dipotong-potong, disambung-sambung, meninggalkan konteks untuk mencapai satu kebenaran. Nah, ada ayat yang tidak pernah mereka rubah atau mereka tidak merubahnya, yaitu Wahyu 1 ayat 17-18 ya. Itu mereka tidak merubah atau mungkin kelupaan, sehingga ayat itu menjadi ayat kunci sampai hari ini. Mereka tidak bisa menjawab ayat itu. Maka kemudian terjadi perubahan-perubahan juga di dalam saksi Yehova. Mereka coba lihat dari yang datang ke saya, mereka bawa Alkitab bahasa Yunaninya juga sama, nggak bisa jawab. Semuanya pulang. Sampai hari ini kalau ketemu saya, mereka sudah senyum-senyum aja. Karena tahu bahwa mereka punya kelemahan-kelemahan yang tidak bisa berkerja. Jadi sederhana sekali. Kebanyakan orang tidak menerima mereka, masuk ke rumah mereka. Ke saya terima, saya berikan kasih minum mereka supaya mereka duduk tenang. Tapi kemudian mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Ya itu pengalaman saya. Sederhana sekali saksi Yehova. Dia menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Yesus hanyalah ciptaan yang tertinggi dari semua ciptaan Allah. Jadi dia merendahkan Yesus. Jadi bisa menjadi sama seperti Yesus. Itu saksi Yehova. Kemudian ada lagi yang saya lupa, salah satu yang saya temukan di pasar pagi di Mangga 2 itu. Ya, ada orang Chinese dengan kepercayaannya, saya lupa itu. Pemimpinnya itu kerja di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu kemudian mereka punya pengajaran, mereka bisa jadi sama seperti Yesus. Bisa sama seperti Yesus, atau mereka ini juga adalah sama seperti Yesus, tapi mereka vegetarian. Ada, saya sangat lupa dia punya nama istilah, tapi saya berdialog langsung dengan orangnya, mendengar apa sih yang menjadi kepercayaannya. Fotonya itu mereka pampang di dalam tokonya. Saya tanya, itu foto siapa? Dia jelasin, ini foto dari pemimpin mereka. Pemimpin mereka adalah salah seorang aktivis di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga banyak membantu Indonesia dalam berbagai bencana, dan mereka punya kepercayaan juga yang sangat-sangat kuat, anggota yang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti waktu yang lain saya akan presentasikan di sini tentang pelayanan kepada saksi Yehova supaya semua bisa lebih jelas, karena cukup banyak sih dia keliling di mana-mana. Orang yang tidak siap akan terjebak dengan pengajarannya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kalau dengar ya. Pak, tanya Pak. Ya. Oke, siapa? Shalom Pak, nama saya Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang pendekatan teologi ya Pak. Itu kan Pak, Pak, pentingnya Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam dunia dan hidup orang percaya. Jadi yang bisa saya tangkap, Roh Kudus pastinya akan membuat kita mempunyai sifat kudus. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Pak kita bisa sampai kekudusan itu Pak? Ya, jadi istilah kudus, yang pertama kudus itu artinya terpisah, dipisahkan, ya kudus. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia. Jadi orang kudus artinya orang yang hidup dalam dunia, tetapi dia dipisahkan, dia dikhususkan untuk Allah. Jadi kalau tanya bagaimana kita bisa jadi kudus, artinya bagaimana kita bisa hidup dalam dunia ini, tetapi kita dikhususkan bagi Allah. Ya, Alkitab bilang kita ini punya dua kewargaan dalam dunia ini, tetapi juga kewargaan surgawi. Sebagai kewargaan surgawi, kita mengikuti aturan-aturan hukum-hukum surgawi, karena warga surgawi ya.
warga Indonesia dia ikut aturan Indonesia, warga surgawi juga dia ikut aturan surgawi. Nah, Roh Kudus itu mengajar kita, menginsafkan dan mengingatkan kita tentang semua aturan-aturan surgawi yang ada dalam Alkitab. Ketika kita melakukan itu, maka kita sekarang sedang dikhususkan, sedang melakukan apa yang menjadi tugas kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa kudus? Roh Kudus tinggal dalam kita, dia berbicara bagi kita, menuntut kita. Tapi Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab, harus ingat. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, maka kemudian nanti dia akan lakukan sesuatu, kemudian dia membenarkan diri bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus tidak mengajarkan seperti itu. Jadi selalu harus baca Alkitab dan selalu sesuai dengan Alkitab. Karena tugas Roh Kudus ialah dia mengajarkan segala sesuatu yang ada dalam Alkitab kepada tiap orang supaya orang itu mengerti dan menyembah Tuhan Yesus. Jadi istilah kudus itu ya seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Masih ada yang lain lagi? Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Adi Pak. Oke, silakan. Kan maaf sedikitnya agak melenceng mungkin Pak. Kan di agama Kristen kan kita mempunyai simbol salib. Oke. Apakah salib itu suatu simbol yang sakral bagi kita Pak? Kalau simbol yang sakral, kalau memang misalnya simbol sakral itu kan harus kita kuduskan. Kalau itu hanya simbol semata, pernah saya dengar orang yang bertanya kepada orang, salib itu apa sama kalian? Kata orang itu kan, apakah itu simbol yang sakral atau kalau cuma simbol? Kalau cuma simbol aja, kalau misalnya itu kayak misalnya dibilang dihina itu kan nggak apa-apa, itu kan lumrah aja Pak. Kalau misalnya itu simbol biasa aja, hanya simbol bahwa itu agama Kristen gitu Pak. Kalau pendapat Bapak bagaimana Pak? Oke, jadi salib itu adalah satu perlembangan ya tentang orang yang mati dengan Kristus, orang yang siap untuk dihina dan menderita seperti Kristus. Jadi kalau orang pakai salib harusnya seperti itu. Di gereja itu dipasang salib di gereja, dalam gereja atau di luar. Itu sebagai perlembangan bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang siap untuk menderita sampai mati sama seperti Kristus. Nah, masalahnya ialah bahwa ada yang menempatkan salib itu seperti saya bilang tadi, kepercayaan primitif dinamisme itu, bahwa dalam salib ini ada kekuatan, ada kuasa. Ada juga yang seperti itu, pakai salib itu untuk mengusir setan. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu, kan saya bilang harus lihat Alkitab. Alkitab mengajarkan setan ini takut dengan nama Yesus, bukan dengan perlembangan seperti itu. Tapi dalam kepercayaan dinamis yang kental di Indonesia itu dibangun seperti itu. Ya, jadi salib itu dipakai seolah-olah setan takut dengan salib. Enggak, setan tidak takut dengan salib itu. Yang setan takut dia nama Yesus yang ada dalam hati orang percaya. Alkitab juga ada seperti itu. Alkitab itu orang mau bangun gereja, di mimbar, bawa mimbar, digali, taruh Alkitab dalam. Ini juga sama kepercayaan yang dinamisme yang kemudian diterapkan, dipakai, dipraktekkan dalam gereja-gereja. Jadi kalau Alkitab itu salib itu dibakar, enggak jadi masalah karena bukan itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Ya, karena itu gereja itu kadang-kadang gereja dibakar, dirusak. Ya, enggak masalah karena hakikat gereja itu sesungguhnya itu tidak bisa diruntuhkan, tidak bisa dihilang. Karena gereja itu sesungguhnya adalah orang percaya itu sendiri. Jadi banyak perlembangan-perlembangan. Tidak hanya itu aja, tapi dalam sejarah gereja itu ada ikus, ada ikan. Jadi kalau orang lihat ikan, gambar ikan di mobil, di mana-mana itu gambar perlembangan orang Kristen. Dia sedang menyatakan diri saya Kristen.
Salib sama, dia nyatakan saya Kristen, saya siap mati menderita sama seperti Kristus. Walaupun dalam prakteknya tidak ada orang yang mau seperti itu. Ada lambang alfa, omega, itu juga sama, lambang-lambang yang menyatakan bahwa dia Kristus, dia Kristen dalam berbagai bentuk. Yaitu seperti itu, Ebenezer. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya lagi Pak. Oke, siapa? Saya Dio Steven Pak. Oke. Dan saya kan orang Toraja Pak. Iya. Dalam kayak seperti pesta kematian. Ada pengorbanan hewan kayak gitu juga Pak. Iya. Setiap pesta itu, kan pestanya kan ada di setiap prosesnya itu kami selalu beribadah Pak, sama seperti kayak di gereja kami mengundang juga. Betul. Dan pengorbanan itu sebenarnya bukan untuk orang yang meninggal menurut kami, tapi nggak tahu juga untuk orang-orang yang lebih tua dari kami, karena pandangannya kan setiap orang kan berbeda-beda. Iya. Apakah itu termasuk animisme Pak? Oke, jadi pandangan praktek itu kan selalu mengikuti apa yang saya katakan filosofi yang terkandung dalamnya. Ya, jadi misalnya seperti tadi saya bilang ada gerakan zaman baru. Pandangan orang-orang sekarang itu berbeda dengan pandangan orang dulu. Misalnya tadi saya bilang yoga. Yoga sekarang orang pandang sebagai relaksasi tubuh, olahraga. Tetapi filosofi yang terkandung dalamnya itu adalah satu praktik penyembahan kepada Dewa Dewi melalui tiap gerakan-gerakannya itu menjadi simbol-simbol perlambangan penyembahan itu. Nah kalau misalnya kayak di daerah Toraja, apakah salah orang buat pesta-pesta? Tidak salah, pesta itu tidak salah. Tetapi kalau misalnya makna yang terkandung dan filosofi terkandung dalamnya adalah suatu penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, arwah di dalamnya, satu ucapan syukur terhadap semua kebaikan dia pada waktu itu tidak apa-apa, itu masih bisa terima. Tetapi yang seringkali itu menjadi polemik adalah bahwa acara-acara itu ternyata meninggalkan beban hidup bagi yang masih hidup, bagi anak cucunya. Jadi anak cucunya itu harus siap untuk menanggung beban dari semua biaya-biaya yang diperlukan untuk acara-acara itu. Lalu kemudian acara itu kan juga menunjukkan tentang kasta atau kedudukan kehormatan orang itu di tengah-tengah masyarakat sepanjang selama masih dia hidup. Ya, bisa dilihat dari kerbau ya, kerbau yang mahal itu kan yang kerbau belang ya. Itu yang mahal, itu menunjukkan berapa banyak yang dapat disembelih atau dikorbankan pada hari itu menunjukkan tentang kehormatan dia. Jadi memang makna yang sesungguhnya terkandung dalamnya itu. Kalau sebagai orang Toraja memang harus cari tahu maknanya apa sih, harus cari tahu dari orang tua atau dari buku antropologi yang memang dapat dipercayai. Jadi kita tahu dulu dari sumber pertama, ya sumber primernya. Apa sih sejarahnya dulu, kenapa mereka harus buat seperti ini? Apakah ini hanya sekedar satu ucapan syukur biasa, ataukah ada makna yang terkandung dalamnya? Lalu kemudian bergeser kepada kehidupan sekarang ini. Dalam masa modern ini praktek-praktek itu masih ada. Apa sih makna yang sekarang terkandung dalam praktek itu? Karena saya bilang kadang-kadang ada sinkretisme. Sinkretisme itu penggabungan kekristenan, ajaran Kristen digabungkan dengan kepercayaan yang lama. Di tempat-tempat tertentu pendeta itu takut kehilangan jemaatnya,
maka kemudian dia terima saja apa yang dikehendaki oleh jemaatnya, lalu kemudian mencari ayat-ayat Alkitab untuk melegalkan atau membenarkan terhadap apa yang sedang dia lakukan. Jadi itu harus jadi tugas dia ya untuk temukan, sehingga nanti ke depan ini tidak salah menempatkan diri. Pemahamannya dulu seperti apa, lalu pemahamannya sekarang seperti apa. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah satu budaya tradisi orang Yahudi yang sangat-sangat ketat, sangat kuat sekali. Tapi Tuhan Yesus tidak mengikuti semua kehendak dari tradisi itu. Dia menempatkan diri above culture, dia di atas kebudayaan itu. Misalnya masalah menguburkan orang mati itu adalah suatu hal yang menguburkan orang tua itu satu kewajiban. Tapi Tuhan Yesus katakan biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya biarkan orang-orang yang mati secara rohani menguburkan orang-orang yang mati secara jasmani. Tuhan Yesus tidak tunduk kepada itu. Tetapi dalam bagian yang lain dia ikut tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan Alkitab, dia ikut. Tuhan Yesus ikut semua budaya tradisi. Dibawa ke Bait Allah, disunat pada hari ke-8, dia mengikuti upacara pembaptisan, dia ikut semua upacara itu. Itu tidak bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, tugas kita ialah lihat yang terjadi kejadian tradisi budaya mana yang tidak bertentangan firman Tuhan, kita terima. Tetapi kemudian yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang di dalamnya berkaitan dengan penyembahan kepada arwah orang mati, maka kemudian itu harus kita tinggalkan. Secara etika juga memang kalau pesta itu begitu meriah, lalu kemudian di sekitar tempat itu masih banyak orang miskin, harusnya kan dibantu seperti itu. Tapi dalam praktek memang setelah orang yang meninggal, baru kemudian pestanya dibuat besar-besaran. Di Sumatera Utara kalau masuk ke Tomok dan seterusnya itu kita bisa temukan juga itu tugu-tugu orang-orang tua yang sudah meninggal, penghormatan kepada anak-anak, dari anak-anak itu dari keturunan dibuat tugu-tugu yang tinggi, yang megah. Itu jadinya seperti satu persaingan. Tapi di sekitarnya itu masih banyak orang yang miskin, yang justru harusnya diperhatikan. Bahkan kadang-kadang pesta-pesta itu meninggalkan beban karena mereka berhutang, lalu yang hidup itu harus menanggung hutang itu. Jadi itu dari sisi teologi, dari sisi etika seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, kita selesai ya, sudah lewat jamnya. Kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan minggu depan itu hari Jumat itu ada UTS. Jadi tolong sesuai dengan jamnya ada UTS, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau yang belum dapat materi dari pertemuan pertama sampai yang ke hari ini, nanti tolong WA aja di grup supaya saya bisa kirimkan lagi materi. Oke, baik, kita akan berdoa. Saya minta yang pimpin doa itu Aritua Hutagalung. Ada Aritua Hutagalung? Enggak ada ya? Ada. Silakan pimpin doa Aritua. Bisa Aritua? Bisa Pak. Oke, silakan pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami hendak Bapak pada pagi hari ini akhirat dengan terima kasih doa kami pilih pada pagi hari ini yang kami dikasih anak ikut akhir hari. Ya Bapak mari terus dengan yang telah kami perbuat dan dalam mencari Anda akan ini terhadap kepadamu. Ya Bapak ini doa kami dalam nama anak Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depannya. Oke, Shalom. Shalom.